Hai guys, kalian pernah lihat kasus ini? Jadi pada tahun 2018 ada dua orang mahasiswi dari salah satu universitas di Norwegia yang melakukan rekreasi luar atau perjalanan penjelajahan alam di Maluku. Ini merupakan foto Louisa Jespersen, yaitu mahasiswi asal Denmark yang baru berusia 24 tahun dan berkuliah di salah satu universitas di Norwegia. Dan ini merupakan foto Maren Ueland, yaitu wanita berusia 28 tahun asal Norwegia dan berkuliah di tempat yang sama dengan Louisa Jespersen. Pada 9 Desember 2018, dua mahasiswi ini tiba di Maluku dengan rencana untuk berlibur di sana selama 1 bulan. Tujuan utama mereka adalah mendaki puncak Toubkal yang ada di Pegunungan Atlas, Maluku. Dan mereka melakukan persiapan selama beberapa hari di sebuah tempat yang bernama Marrakesh. Namun pada periode yang sama, di tempat yang sama, ada sekelompok pria yang merekam sebuah video dengan isi mereka berjanji setia kepada salah satu kelompok militan terkenal di dunia. Salah satu rencana mereka adalah, salah satu bukti juga bahwa mereka setia terhadap kelompok tersebut adalah mereka akan melakukan pengancaman pada orang asing yang berlibur di tempat itu, lalu merekamnya dalam sebuah video dan menyebarkannya di internet. Hingga tiba di waktu yang tepat, dirasa istirahat sudah cukup, persiapan juga sudah matang, dua mahasiswi ini, yaitu Louisa dan Maren pun melakukan perjalanan ke Desa Imlil. Di mana Desa Imlil tersebut merupakan gerbang utama atau basis utama bagi para pendaki yang ingin mendaki ke puncak Toubkal yang ada di Pegunungan Atlas, Maluku. Hingga pada 16 Desember 2018, mereka berdua pun memutuskan untuk memulai perjalanan mereka, pendakian mereka ke puncak Toubkal. Mereka memulai perjalanan dari Desa Imlil. Mereka terlihat happy, bercanda, mengobrol ringan, serta menikmati pesona alam yang ada. Bahkan ketika mereka menemukan jamur raksasa, Maren berinisiatif meminta Louis untuk mengabadikannya bersama jamur tersebut. Maren berharap bahwa foto itu akan menjadi kenang-kenangan dari Maluku yang akan ia simpan, akan ia bawa pulang dan perlihatkan pada keluarga dan juga teman-temannya. Namun tanpa disangka, foto itu akan menjadi foto terakhir dirinya. Hingga setelah 2 jam perjalanan dari Desa Imlil, mereka pun memutuskan untuk membuat tenda di kaki Pegunungan Atlas. Hanya berjarak beberapa meter saja dari tenda mereka, ternyata ada tenda yang juga dibangun oleh sekelompok pria lokal yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ternyata pria tersebut sudah membuntuti 2 turis asing ini. Pada malam harinya, saat 2 mahasiswi ini sedang tertidur lelap di tendanya, tiba-tiba ada 3 orang pria yang merangsek masuk ke tenda dan menyakitinya. Mereka berdua disakiti dengan begitu menyakitkan hingga meregang nyawa. Mereka dihabisi di 2 tempat yang berbeda, satu di tenda dan satunya di luar tenda. Bahkan salah satunya yaitu Louisa harus disakiti hingga meregang nyawa dan prosesnya itu direkam oleh mereka dan disebarluaskan ke internet. Kejadian tersebut berlangsung selama 1 malam, hingga keesokan harinya, pada 17 Desember 2018, ada 2 turis asal Prancis yang juga mendaki Pegunungan Atlas melihat kondisi TKP yang begitu mengenaskan dengan 2 jasad ditemukan. Tentu saja 2 turis itu merasa kaget, kemudian melakukan laporan ke pihak yang berwenang. Tak lama kemudian, pihak berwenang pun datang ke lokasi, melakukan penyidikan dan yang pastinya membawa dan mengamankan kedua jasad tersebut. Polisi juga menemukan tenda dari para pelaku beserta salah satu kartu identitas yang ditinggalkan. Dan pelaku yang memiliki kartu identitas yang tertinggal itu pun berhasil diamankan. Namun faktanya pelaku tersebut bukanlah merupakan pelaku utama di balik penyerangan pada malam itu. Ia bersaksi bahwa ia hanya ikut membangun tenda dan pergi sebelum penyerangan yang dilakukan oleh teman-temannya itu dimulai. Dari kesaksian salah satu pelaku itu, 3 pelaku utama pun berhasil dilacak dan diamankan. Dan ini merupakan penampakan dari 3 pelaku utama di insiden tersebut. Pihak yang berwajib berhasil menangkap mereka di salah satu bus yang ada di Marrakesh. Polisi juga menemukan bukti berupa senjata tajam yang mereka sembunyikan di bawah kursi yang mereka tumpangi. Pada Januari 2019, kedua jenazah mahasiswi ini pun dipulangkan ke negara masing-masing untuk dimakamkan secara layak. Dan pada Mei hingga Juli 2019, persidangan untuk para pelaku pun dilakukan. Total ada 24 orang yang diadili saat itu, yang diantaranya 3 orang sebagai pelaku utama penyerangan pada malam itu, 1 saksi kunci, dan 20 orang lainnya hanya sebagai anggota dari kelompok militan tersebut. 3 pelaku utama ini pun divonis hukuman metong. Sedangkan 1 pelaku lainnya yang kabur sebelum penyerangan dan kartu identitasnya tertinggal di tenda itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
dan 20 orang lainnya dijatuhi hukuman antara 5 hingga 30 tahun penjara. Catatan tambahan, ternyata di Maruku sejak tahun 1993 sudah tidak diberlakukan lagi hukuman metong, tapi baru kali ini ada vonis hukuman metong lagi yang dijatuhkan kepada para pelaku. Mungkin saja karena alasannya tindakan mereka sudah sangat begitu kejam dan ada potensi melakukan atau menyakiti orang lain lagi di kemudian hari. Dan selain itu ada keterlibatan dari banyak negara pada kasus ini.